Humas adalah jembatan masyarakat dengan lembaga pemerintahan. Bagi kami itu adalah jembatan yang sangat penting dibangun, yang sangat penting dibagusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Widya Amelia Putri. Nama saya Putri Rahayu. Kami perwakilan dari kelompok 3 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Humas. Ayo Kak Putri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Amelia sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang tuh masih lagi ramai ya Kak diperbincangkan di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi yang semester 2 yang bentar lagi nih akan mengambil peminatan. Menurut Kak Putri sendiri, pandangan Kak Putri tuh humas itu apa sih Kak? Kalau menurut saya humas itu adalah jembatan ya, jembatan komunikasi antar organisasi atau antar perusahaan dengan masyarakat umum. Jadi humas itu orang yang bertanggung jawab untuk memelihara hubungan baik. Jadi kayak dia itu di tengah-tengah antara masyarakat umum dan juga organisasi. Jadi kalau misalkan ada yang mau dikomunikasikan antara misalkan dari rumahku stakeholdernya ke masyarakat, jadi yang komen itu yang ngomong itu si humas ini gitu. Kalau menurut Kamelia, humas itu apa sih? Menurut saya pribadi ya, humas itu sebagai garda terdepan dalam sebuah organisasi, perusahaan, ataupun lembaga. Jadi, saya ambil contoh kasusnya, jika suatu organisasi ataupun lembaga itu mempunyai permasalahan, itu humas tuh yang akan muncul terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi benar yang mana nih, Mas? Nggak tahu ya. Kita langsung tanyain aja kali ya sama Narasumber kita hari ini. Iya. Kita hari ini kedatangan narasumber dari mana? Dari Bapas. Tangerang. Iya. Halo Pak Raffi, apa kabar? Halo Putri. Itu kan? Iya Bapak betul tuh? ya, saya Putri Genya ya. Iya. Oke Mbak Raffi, kita nih sebenarnya mau tanya tentang humas karena kita kan dari tadi juga jawabannya ngalor ngidul lah, belum tahu kepastian dari humas itu apa. Jadi kita pengen pertama-tama kalau boleh berkenan Bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Langsung sana aja ya. Iya. Baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Raffi Rashid. Saya adalah staf dari Bapas kelas 1 Tangerang. Saya bekerja di bidang bimbingan klien dewasa Bapas kelas 1 Tangerang. Tapi di sini juga saya bertugas sebagai kehumasan di Bapas kelas 1 Tangerang. Selamat datang Mbak di Bapas kelas 1 Tangerang. Mohon maaf kalau ada kurangnya di Bapas kelas 1 Tangerang. Selanjutnya, ada yang mesti ditanyakan mungkin dari Mbak Putri. Oke. Sebenarnya Bapak ini udah lama nggak sih kerja jadi humas di Bapas ini? Dibilang lama sih enggak ya, cukup lah. Saya dari 2021. Hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun humas di sini ya. Sebelumnya saya humas juga di LPKA, Lembaga Pembinaan Susana. Menarik juga ya Kak. Boleh nggak sih Bapak ceritain nih perjalanan karir Bapak sebelum jadi yang biar penonton yang di rumah Mungkin dari awal jenjangnya itu kemana dulu gitu. Oke. Saya pertama kali diterima di Kemenkumham. Saya pertama kali ditempatkan tuh di LPKH dulu. Jadi di sana lalu memang hobi saya di berbagai bidang kehumasan, mayoritas kehumasan ya. Contoh dari fotografi, videografi, dan membuat layanan-layanan juga. Akhirnya dari LPKH tuh menunjuk untuk saya menjadi tim kehumasan. Lalu pada saat 2021, ditempatkan di LPKH itu 2020. 1 tahun saya di sana, 2021 saya pindah ke Bapas. Di Bapas, karena memang punya latar belakang yang di kehumasan di LPKH, di sini juga akhirnya ditunjuk sebagai tim humas. Di sini tuh julukan humas tuh bukan julukan, maksudnya di sini dinamakan tim humas karena kita belum punya struktur organisasi sendiri untuk kehumasan. Tapi kalau mungkin di imigrasi punya struktur kehumasan sendiri. Mungkin lagi dirancang sama pimpinan kita untuk
Jadi punya struktur humas sendiri supaya kerjanya lebih fokus. Karena sekarang di Bapas kerjanya masih sebagai tim aja, work as a team aja sih. Aslinya mereka punya tupoksinya masing-masing. Berarti banyak ya Kak rekan-rekan yang lainnya juga. Banyak kita tim humas di sini sekitaran belasan. Terbagi ada yang tim content creator, ada tim narasi, ada tim website, ada tim media eksternal, terus juga ada tim infografis. Banyak sih, ada beberapa. Memang kita juga apa-apanya serba sendiri, kayak ngegarap video profile, kayak kita juga di Bapas ini pembangunan zona integritas ya. Kita juga mudah-mudahan menuju WBK dan WBPN, mulai bebas korupsi. Salah satu penunjangnya itu video profile, gimana Bapas dan lain sebagainya. Nah itu kita garap sendiri. Kalau Bapak sendiri bagian apa? Saya bagian bimbingan kerja. Bimbingan kerja, bimbingan klien dewasa. Kita di sini ada beberapa struktur organisasi yang terbagi 3. Tata usaha, bimbingan kerja, bimbingan klien dewasa, bimbingan klien anak. Gitu. Saya di bimbingan klien dewasa. Ini Pak, menurut pandangan Bapak nih, sebagai Bapak kan udah terjun nih ke dalam humas sendiri ya. Humas tuh seperti apa sih Pak? Biar mahasiswa nih yang menonton bisa tahu nih definisi humas itu seperti apa dari Bapak sendiri. Sebenarnya tadi Mbak Putri sampaikan itu udah benar banget. Itu yang dipakai Pakatan Wil kami. Humas adalah jembatan masyarakat dengan lembaga pemerintahan. Bagi kami itu adalah jembatan yang sangat penting dibangun, yang sangat penting dibagusin, karena itu adalah wajah depan sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Gimana caranya masyarakat tahu soal Bapas atau sebuah lembaga kalau bukan dari humas gitu. Kalau misalnya kegiatan di sini tapi nggak diliput oleh media, siapa sih orang yang akan tahu? Iya. Kalau nggak dipost di media sosial, ada kegiatan di Bapas ini, siapa sih yang akan tahu? Paling orang-orang yang datang gitu. Tapi karena itulah fungsi humas, dan benar juga kata Mbak Melia, benar juga, humas itu adalah tombak terdepan ketika ada peristiwa atau kejadian, ya itu humas dulu maju. Contoh, ini sebagai contoh, amit-amit sih. Di depan ada demo, fungsinya siapa? Humas. Itulah, makanya dibilang gimana caranya media sosial kita bangkit, gimana caranya kita dikenal di masyarakat, bukan tujuannya monetisasi ya, untuk dikenal masyarakatnya, tapi karena untuk memperkenalkan lembaga ini itu untuk apa fungsinya. Karena memang itu tugas pokok kami, untuk memberikan wawasan kepada orang luar. Dan juga ketika kita misalnya sudah dikenal sama masyarakat luas, semakin gampang kan menebar kebaikannya. Contoh kita sosialisasi itu lebih gampang. Contoh kita memberikan konseling kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum juga kita bisa salurkan. Dan mereka yang sudah berhadapan dengan hukum itu tahu fungsinya Bapas itu apa di pendampingan anak berhadapan dengan hukum gitu. Tapi kan Bapak udah lama juga nih ya kan jadi humas, masih cukup lama lah ya. Bapak pernah ada struggle sendiri nggak sih yang kayak dijalanin selama jadi humas, kayak misalkan kayak tadi kan mentalnya juga harus kuat, terus ada faktor-faktor lain juga nggak yang bikin Bapak ke struggle gitu kayak ini benar-benar susah banget. Tapi kan kita masih punya tupoksinya masing-masing. Sedangkan ini ada deadline, ini juga ada deadline. Kadang itu, lagi jadwalnya piket humas. Berat banget nih jalan. Kadang kita, tapi karena memang timnya masih muda-muda dan timnya asik-asik, akhirnya
struggle-nya itu kegendong bareng-bareng. Nggak terasa bebannya kali ya. Nggak terasa, bawa santai banget di sini. Timnya juga suportif. Banyak juga bercandanya di dalam pengerjaan kehumasan ya. Ketika kita buat konten di media sosial untuk berembuk nyari ide, benar-benar sering banget kita rapat untuk nyari ide konten. Berarti nih, dari media terhadap institusi atau program yang Bapak jalankan bersama teman-teman yang lainnya, itu tanggapan Bapak seperti apa? Apakah Bapak akan langsung mengadakan konferensi pers atau bagaimana? Kalau misalnya tanggapan buruk ya, itu sih kita sesuai perintah dari kepala Bapas. Kita tunggu perintah dari kepala Bapas. Kalau misalkan diharuskan konferensi pers, ya sebelumnya belum pernah sih kalau sampai situ ya. Kan kita bukan kepolisian, ya itu yang gitu kepolisian. Tapi kalau memang mungkin misalnya ada yang melewati batas kita, eh, baru biasanya kan itu terjadi. Jadi sebelum hal itu terjadi, biasanya kita antisipasi dalam pembuatan konten atau dalam pembuatan berita, itu kita saring betul-betul sehingga meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Contoh, itu kan timbul atas dasar biasanya di media sosial. Berita negatif dari mana sih kalau bukan dari media sosial gitu kan. Kalau dari mulut ke mulut, pasti jadinya dari mulut ke mulut juga. Gak mungkin sampai ke media sosial. Dan gak akan jadi atensi pimpinan kita kalau dari mulut ke mulut. Lagi pula di sini dari mulut ke mulut pun kita nggak ada sih. Nggak ada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan nggak ada. Dan kalaupun kita di sini, di media sosialnya, itu kita punya peraturan yang mengikat juga memang dari seluruh pemasyarakatan, seluruh warga pemasyarakatan. Jadi misalnya dari lapas, BKA, rutan, berbasan, dan lapas, jadi kita punya apa namanya pagarnya. Kita punya pagar untuk kita nggak boleh ngelakuin batas itu. Dan kita juga punya ketentuannya di dalam kontennya. Contoh ya, ketika kita membuat konten soal anak berhadapan dengan hukum, ketika kita melakukan pendampingan KBK, itu muka dari anak berhadapan dengan hukum itu harus kita belum kita sensor. Karena apa? Mereka kan harus dilindungi. Kawasan mereka harus kita lindungi. Jadi itulah yang kita lakukan. Batas-batas dalam itu nama dan harus kita singkat, inisial dan sebagainya. Perempuan. Jadi sebelum nyampe ke arah media sosial yang bersifat negatif, kita ambil langkah pencegahannya, bukan kita ambil persiapan untuk menghadapi ini, karena mayoritas kita persiapannya matang. Itu benar-benar hati-hati banget. Ya. Jadi Bapak kan menyinggung soal pihak eksternal ya media-media itu. Nah, sejauh Bapak bekerja di Humas Bapas ini Pak, pernah nggak sih bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintahan lainnya gitu Pak? Pernah kita memang di Bapas Tangerang khususnya, walaupun ini dikhususkan kepada bapas-bapas lain juga ya, dibuat dalam pangannya juga udah ada tentang Pokmas Lipas ya. Pokmas Lipas itu kelompok masyarakat peduli masyarakat ya. Ada beberapa yang dari LBH untuk bantuan hukumnya dan konseling hukum, ada yang dari yayasan, ada yang dari pribadi, ada pun dari instansi pemerintah. Kita sudah kerja sama di Statel Tangerang Selatan. Lalu kita kerja sama Dinas Sosial Provinsi Banten. Untuk apa? Untuk kita melakukan pembinaan kepada klien. Kalau di lapas disebutkan narapidana, kalau kita di sini klien pemasyarakatan. Gitu. Anak-anak klien anak.
Kalau di sini selain dewasa, kita buatkan pembimbingan kemandirian, kepribadian. Nah itu adanya di saya, di struktural saya, ada atasan saya gitu. Kita di bimbingan kerja itu ngurusi kayak gitu. Bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian tuh berbeda. Kemandirian kita khususkan pada soft skill mereka untuk mereka bisa melanjutkan hidup dengan bekerja baru atau dengan keterampilan baru. Tapi kita juga gunakan kepribadian untuk penguatan moral mereka, penanaman moral mereka, supaya mereka kuat dan gak terjerumus lagi ke dalam lubang hitam sebelumnya. Kalau mereka terjun lagi, kita tuh punya perasaan juga, punya perasaan rasa bersalah. Iya. Karena sebenarnya pemasyarakanan itu kan memutihkan kertas ini hitam. Kalau tiba-tiba dia hitam lagi, rasanya yang paling terakhir itu kan bapas ya, yang paling terakhir berhubungan dengan mereka. Rasanya kita punya rasa kegagalan sendiri gitu kalau mereka. Tapi kan balik lagi ya kepada mereka, hati kita nggak ada yang tahu. Tapi upaya kita untuk meminimalisir hal itu terjadi adalah melakukan pembimbingan, melakukan pengawasan dari BK kita. Nah, di bagian saya, bimbingan kemandirian itu bekerja sama dengan pihak eksternal untuk pemateri, untuk bekerja sama dengan pihak eksternal untuk pemateri, untuk biasanya kalau di sos itu bahkan sampai ke spesifikasi souvenir ke klien Berupa apa ini? berupa apa yang mereka ajarkan. Contoh, kayak terakhir kemarin itu ada bimbingan kemandirian tata boga. Mereka berikan tuh banyak, ada oven, yang merah, lalu ada banyak sekali perintilan dan lain sebagainya. Yang itu mereka berikan karena memang itu programnya mereka. Kita juga punya program yang dengan visi misi yang hampir sama, tersalurkan bersama, jadinya goalsnya sama. Dan mereka yang menerima bantuannya itu sangat senang, kenapa? Kedua, mereka jadi punya semangat lagi. Harus bangkit gitu loh. Kalau mereka nggak punya background di situ, ya itu bukan kapasitas kita lagi ya. Kita hanya mendorong mereka, kita hanya berupaya urusan action akhirnya ada mereka gitu. Itu sih paling koneksi kita sama pihak eksternal maupun instansi lembaga pemerintah lainnya. Berarti bimbingan yang diberikan Bapak ini sesuai minat mereka ya Pak? Apa ditentukan dari Bapak? Beberapa ada yang sesuai dengan mereka. Jadi gini, kita tuh sebenarnya sudah punya kalender kerja. Kita tentukan dari awal tahun kita sudah melakukan PKS, penandatanganan kerjasama dengan Komnas Lipas. Lalu dari situ kita adakan rapat kerja bersama mereka. Rapat kerja ini untuk menentukan di tahun ini yang mau mengisi kegiatan siapa saja dan kegiatannya apa aja. Itu sudah ditentukan dari awal. Tapi bila mana di tengah jalan ada permintaan, misalnya ada kegiatan satu pertama bimbingan kemandirian yang sudah kita buat baru mau buat lusa kita mau buat itu adalah bimbingan kemandirian refleksi. Ketika ada yang berminat, kita kan share ke PK-nya nge-share ke klien-kliennya mereka. Bagi mereka yang mau ikut, mereka isi daftar dan lain sebagainya, itu kita kuotakan. Nah, ketika lagi pembimbingan, biasanya mereka melontarkan keinginan mereka. Nah, itu kita tampung aspirasi mereka. Pak, saya kiranya kalau ada kegiatan apa gitu di lain hari, boleh dong Pak saya ikut. Nah, itu jadi bahan masukan kita ke pribadinya Ginter sebagai acuan untuk kita mencari pihak ketiga mana yang bisa mewadahi permintaan klien tersebut. Contoh, lagi ikutin kegiatan refleksi. Nah,
saya mau lupa kalau ada pelatihan sertifikasi. Kita kumpulin, ada berapa orang yang mau? Oke, ada 20 misal. Ya udah, kita nanti kita carikan pelan-pelan. Nanti kita kabari orang yang minta ini, kita catat. Pasti kita catat apa yang mereka minta. Tapi di awal kita tentukan gitu berdasarkan. Kalau boleh tahu nih Pak, itu kan tadi kan kayak pihak eksternal semua ya. Nah, anggarannya tuh dari mana sih? Anggarannya kalau untuk bimbingan kemandirian kepribadian, anggaran Oh, anggaran dari Bapak sendiri? iya ada. Jadi sesuai dengan PKS kita. Tapi untuk anggaran Bapak sendiri, memang kami punya anggaran dan Mbak bisa lihat di papan depan kita nanti. Oh ya. Kita kalau anggaran itu kan transparan kita ya. Iya. Jadi itu sudah sudah dipaparkan di depan di dalam kantor kita, koridor kita. Jadi anggaran ini sebenarnya anggaran kita. Tapi bila mana instansi pemerintah lain memiliki anggaran juga, ya itu tetap ditujukan ke masyarakat, tidak membebankan kepada satu pihak. Seperti tadi ya, Dinsos Provinsi Banten satu anggaran, kita punya anggaran, mereka juga punya anggaran. Bukan jadi salah satu anggaran pakai, jadi gantian, enggak, tetap dijadikan sekian lah. Oke, untuk teknis itu anggaran kita. Untuk souvenir, pemateri dan lain sebagainya, pakai anggaran kita. Gitu sih. Nanti kita kerjasama gitu ya Pak? Iya betul. Nah, tadi kan Bapak menyinggung tentang yang narapidana itu di soft skill ya Pak, untuk mereka bisa bekerja lebih baik lagi di luar sana. Tapi kan sekarang tuh banyak tuh berita-berita Pak, kalau kerja narapidana tuh kayak dikesampingkan gitu Pak. Itu gimana? Boleh KCK kan, bikinnya di kepolisian juga. Pasti kayak itu jadi problem juga sih Pak buat narapidana yang udah lepas. Kalau KCK itu ketika mereka telah selesai dari masa pidana mereka, itu balik lagi. Bisa gak bermasalah ya? Tidak bermasalah. Biasanya kan ada beberapa perusahaan yang mementingkan background si pelamarnya ini Pak. Iya, itu sangat disayangkan ya sebenarnya ya dari perusahaan-perusahaan di negara kita. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena tidak ada benefit tambahan yang mereka dapatkan. Jadi tahun ini, di awal tahun kemarin, kepala kantor kami itu baru studi banding ke Malaysia. Itu baru studi banding ke Malaysia. Kalau di sana, perusahaan yang menggunakan jasa dari atau pekerja dari mantan narapidana itu ada keuntungan bagi mereka. Saya kurang tahu jelasnya, supaya nanti bisa dicari. Tapi yang pasti yang saya tangkap dari arahan dari bapak-bapak, itu mereka mendapatkan potongan pajak. Jadi perusahaan yang mempekerjakan mantan narapidana mendapatkan benefit. Menurut saya dengan solution. Ya, gimana supaya mantan narapidana tidak menjadi benalu, tidak bekerja, tapi perusahaan juga tidak mendapatkan kewaspadaan dan mendapatkan keuntungan. Menurut saya itu ini solusinya. Tapi untuk kita saat ini itu juga menjadi salah satu tugas fungsi pokok Bapas yang satu kelas. Karena tupoksinya Bapas kami adalah kita juga memprogramkan pekerjaan untuk klien yang sudah bebas. Gitu. Itu jadi tupoksi kami. Dan kita juga harus mendata berapa nih klien yang sudah mendapatkan pekerjaan. Presentasinya berapa. Itu nanti direkap datanya pertama sama kepala kantor kami. Itu menjadi monitoring juga. Dari usia produktif yang sudah bekerja berapa. Itu jadi tugas pokok utama kami. Nah itu juga tugas yang menurut saya agak berat di sini. Tapi mau nggak mau kita harus jalan. Karena apa? Satu sisi, ketika kita mempekerjakan orang biasa saja,
kita punya tantangan. Iya. Contoh lembaga penyalur, misalnya ya, Iya. itu mereka punya tantangan tersendiri kan, untuk orang yang normal saja gitu loh, yang tidak punya latar belakang bermasalah gitu ya. Apalagi kita menyalurkan ibarat kata ya, mau mempekerjakan orang yang mantan narapidana. Kita itu selalu di media sosial maupun di ketika sosialisasi hukum, kita tidak boleh memandang sebelah mata, selalu disampaikan oleh Pak Kabak dan sebagainya. Tapi ya kita tidak bisa ngatur hati orang, kita tidak bisa ngatur pemikiran orang. Sangat disayangkan masih menjadi pandangan sebelah mata mantan pidana ini. Gitu. Oke, Kak. Balik lagi nih ke bagian dalam pekerjaan Mas Bapas ya, Pak ya. Jadi jika ada suatu kasus yang baru terjadi, apakah Mas Bapas langsung terjun ke lokasi tersebut? Apa gimana? Kita lihat situasional, karena memang kita juga punya tupoksi di sini. Kalau misalkan kasusnya itu mengembangkan contohnya, ataupun kasusnya itu tidak terlalu sensitif untuk kita liput, biasanya kita langsung liput di media kita langsung untuk mewawancarai, untuk meliput, untuk foto dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak, mayoritas CFT kita PK itu berkompeten untuk menjadi humas juga. Jadi double job ketika mereka pergi. Ketika mereka melakukan pendampingan, mereka juga mengemban tugas humas. Jadi sekalian pergi, sekalian mereka titip foto orang APH-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau jabatan fungsional itu sendirian terjun ke lapangan atau bersama tim yang lain? Ada yang sendiri, mereka bekerja sendiri. Mereka nggak bekerja teamwork, sendiri. Sebenarnya saya penasaran Pak sama yang tadi kan ada pembinaan juga kan, kayak contohnya kayak seminar gitu kan dari Bapas juga. Itu tuh terbuka untuk umum nggak sih Pak? Kayak misal kami pengen main nih ke Bapas, nah kayak buat foto kegiatannya itu boleh nggak sih? Atau ada prosedural tertentu? Kalau untuk foto kegiatan yang tidak diupload di media sosial, untuk kepentingan pribadi aja, untuk melihat doang ini kan tahu dari luka yang paling dalam dari pribadinya Mbak Putri, boleh aja, nggak ada prosedural. Karena kan ini kantor umum, tempat umum. Boleh, Mbak datang, lihat dan lain sebagainya boleh. Tapi ketika untuk ada peliputan dan diupload di media sosial, itu harus seperti ini. Kita ambil bantuan dulu, perizinan dan lain sebagainya. Karena kan ketika ada batas-batas yang dilanggar, kita nggak bisa handle kalau nggak izin. Dan juga kalau ditanya ada seminar dan lain sebagainya itu bisa didatengin sama mbaknya, itu sangat bisa, tapi ya tidak terdaftar sebagai peserta. Kayak bisa bilang cuma lihat-lihat doang. Kita juga ada sosialisasi, itu tugasnya dari PK kita sebagai untuk sosialisasi intinya. Jadi sempat kemarin kita di SMA berapa gitu, saya lupa juga. Jadi memang kita ada juga tugas sosialisasi untuk mensosialisasikan kepada biasanya anak-anak di bawah umur untuk menghindari hal-hal tawuran, bullying, karena Lagi rame ya. itu lagi rame. Dan juga kalau mereka makin banyak kan nambah kerja kita juga ya. Karena nambah pendampingan juga, maksudnya rugi di mereka, sangat rugi di mereka pokoknya. Jadi kita mensosialisasikan itu. Tapi biasanya kalau kayak gitu dari SMA aja ya Pak? SMA ke bawah gitu? Masih di sekolah? Karena kalau sosialisasi itu kan sifatnya pencegahan ya. Iya. Yang bisa dicegah itu mulai dini ya SMA. Ya. Mayoritas kan di SMA nih, Iya. di batasan wilayah SMA ya, SMA, SMK gitu-gitu. Jadi memang fokusnya kita kepada situ tuh. Kuliah, kalau kuliahan ya, misalnya kalau kuliah kalian
mau kita datangin untuk dilakukan sosialisasi, ya bingung juga ya, kita mau sosialisasi apa kali ya. Iya, karena udah Karena kalau mahasiswa kan iya, nggak Iya. batas umur. maksudnya dewasa. Kalau ada nggak di kampus kalian tuh ada yang udah tua? Kan tidak menutup kemungkinan ya. Iya, benar. Pencegahan apa? Kan gitu. Tapi kalau SMA, itu kan ada batasan umur dan lain sebagainya. Dan itu kan di bawah umur. Nah itu tugas kita tuh untuk mensosialisasikan pencegahan ke mereka supaya tidak melakukan tindak pidana hukum. Jadi yang bersosialisasi ke sekolah-sekolah itu tugas mahasiswa Kak? Enggak dong. Oh, Tugas PK. JFTPK kita. JFTPK. Kalau ke SD pernah nggak kayak sekolah dasar kan tadi kan bapak bilang dari dini kalau kayak sekolah dasar TK gitu mungkin anak kecil kan perlu jabatannya kan beda nggak kayak Sejauh ini sih setahu saya nggak ada ya. Karena mungkin kita nyampeinnya juga bingung juga. Terus juga Mbak mau ngejelasin apa karena kita kalau soal hukum gitu kan. Kalau anak SMA kan dianggap sudah sadar dan hukum, jadi dianggap sudah bisa mawas terhadap lingkungan. Supaya mereka jadikan batasan-batasan. Itu yang perlu kita tekankan, kita perkuat lagi kalau memang mereka sudah paham. Jadi Kak, kalau boleh tahu misal narapidana di anak ini banyak nggak sih Pak Hmm, untuk di kota Tangerang sendiri? Narapidananya Iya, angka atau kejahatannya juga dan narapidananya juga. Kayak terasa oh, relatif ya. Kita bilang tinggi ya nggak terlalu tinggi sih, masih so far sama-sama aja sama tahun sebelumnya. Tapi untuk keberhasilan PK kita, karena gini Mbak, PK kita ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah kita, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, itu hari apapun, jam berapapun, kita harus datang untuk melakukan pendampingan. Even malam pun, subuh pun, hari libur pun, harus siap. Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Dan betul, itu wajib kita dampingi dari JFT Pintar kita. Itu selalu kita dampingi karena apa? Karena itu merupakan tupoksinya mereka. Setelah itu ada pendampingan atau diversi, upaya diversi. Sekarang kan lagi digencarkan, sekarang lagi digelorkan itu restoratif justice. Iya. Kita selalu mengupayakan diversi. Ya. Tapi saya bilang balik lagi ke yang tadi, tingkat angka kejahatannya relatif sama. Tapi tingkat keberhasilan PK mengupayakan diversi meningkat. Upaya dari PK kami, alhamdulillahnya meningkat untuk pengupayaan diversi. Tapi Kak, sejauh ini tuh kasus apa sih yang sering muncul di kejahatan? Mayoritasnya tuh kalau untuk anak gitu. Mayoritasnya ya perlindungan anak. Berarti kekerasan anak itu Perlindungan anak itu bisa dijabarkan banyak sekali. Yang pasti kalau Mbak nanya itu apa, perlindungan anak sih jawabnya. Karena mayoritas itu gini, perlindungan anak itu bisa lebar, bisa bullying, bisa tindakan sosial, bisa banyak tergabung gitu. Karena dia di bawah umur, ini anak yang bicara, karena anak itu di bawah umur, mayoritas perlindungan. Gitu. Jadi kan jika ada kasus besar yang emang harus diliput oleh Bapak sendiri, akan datang juga kan ya Pak ya? Strategi apa sih Bapak tuh dalam hubungan baik dengan pemerintah seperti kepolisian atau kejaksaan atau Bapak semuanya sudah bekerjasama dengan itu? Karena kita memang bersinergi ya, bukan lagi bekerja sama. satu berkesinambungan. Iya, bersinergi. Kita butuh mereka butuh kita.
dalam pendampingan ABH dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah mereka baik. Alhamdulillah PK-nya kita juga menjadi hubungan baik kepada mereka. Siapa memutus silaturahmi dan lain sebagainya. Ketika ada jabatan-jabatan baru yang diisi sama pihak aparat penegak hukum yang lain, itu juga kita selalu kolaborasi. Kita menyambangi tempat mereka untuk berkenalan dan lain sebagainya. Begitupun kita misalnya ada pimpinan baru, dari mereka juga perkenalan juga ke kita. Jadi kalau untuk menjaga hubungan, balik lagi bukannya jadwalnya bukan kerjasama, memang sudah bersinergi. Gitu loh. Berarti nggak ada strategi khusus ya kan? Strategi khusus nggak ada sih. Kita hanya menjaga, nggak ada sih strategi khusus, menjaga ini aja, menjaga batasan-batasan ketika meliput. Sampai mana kita boleh nanya, sampai mana apa yang perlu kita tanya, dan sampai mana apa yang boleh kita shoot. Tapi Bapak kan tadi kan ada sosialisasi publik ya. Itu sosialisasi sama masyarakat gitu cuma dari media sosial bang, belum terjun langsung ke masyarakat gitu. Sorry, ke masyarakat yang mana nih? Masyarakat umum untuk mengenai Bapak sendiri itu sebenarnya apa sih yang baru melalui media sosial Pak? Atau Tugas fungsi Papas. Bukannya sosialisasi hukum tadi ya? Iya, sama sosialisasi hukum juga. Kalau sosialisasi hukum kita terjun langsung ke sekolah-sekolah gitu. Ya. Tapi kalau untuk tugas fungsi Papas, belum ketemu mohon kali ya. Belum ketemu ngomongnya yang kalau dipikir-pikir gimana juga nih kita mau share soal tugas fungsi Papas. Kalau memang tupoksi kita juga padat, kita ngerjain kerjaan juga padat, kita ngerjain kerjaan luar. Mungkin kalau ada struktur rumah sendiri di Bapas ya, mungkin video ini kan diupload di media Iya. dari sosial ya. Mungkin pimpinan kami nonton dan keluh kesah kami didengar, karena memang kita juga sampaikan keluh kesah kami. Kalau kemasyarakatan itu butuh struktur rumah sendiri. Mungkin kalau ada struktur rumah sendiri, bisa lebih gampang melakukan sosialisasi. Ini Bapas, ngapain aja, dan sebagainya. Ini lebih mudah. Berarti tiap itu ada evaluasi kerja ya Pak? Ya, ada. Mudah-mudahan itu jadi promosi untuk ada Bapas lebih baik lagi. Bapas lebih baik itu kemasyarakatan terutama. Kan kita kan kemarin lihat-lihat berita ya. Itu ada berita yang termasuk penguatan fungsi kehumasan yang diadakan di kantor wilayah Kemenkumham Banten pada Kamis 25 Mei 2023 kemarin. Itu tuh bisa jelasin nggak Pak kepada penonton gimana sih maksudnya? Jadi gini, kita di setiap UPT Kanwil Banten itu kita ditugaskan untuk mengikuti penguatan di tugas fungsi kehumasan, yaitu ya di humas yang menerangkan. Jadi di sana itu nggak beda jauh sama diklat lah, pendidikan dan pelatihan. Apa sih yang dididik dan dilatih di sana? Contoh itu pengembangan di kontennya, konten pemerintahannya dan lain sebagainya. Pembenahan apa yang mau ditonjolkan di media sosialnya lembaga pemerintahan ini sendiri. Kalau zaman dulu kan kita mengedepankan muka pimpinan, terus pasti Mbak nggak heran kalau melihat ada yang lagi begini terus. Ya, mayoritas kalau zaman dulu ya, dari lembaga pemerintahan manapun mayoritas gitu. Tapi sekarang kita nggak tahu ya lembaga pemerintahan lain, tapi Kemenkumham itu sudah merubah pola kehumasannya dari yang saya juga nggak tahu dari kapan itu tercetuskan yang soal pimpinan itu begini dan lain sebagainya, tapi kita sekarang merubah untuk lebih mau ngerangkul masyarakat agar mau peduli dengan Kemenkumham. Ya kita fokuskan kepada
pemasyarakatan sama keimigrasian gitu. Terutama pemasyarakatan sih. Kalau keimigrasian karena siapa sih nggak nyari keimigrasian? Saya pun pegawai Kemenkumham, saya nyari informasi tentang imigrasi kalau saya mau buat paspor. Dan mau berapa banyak sih orang yang bikin paspor? Banyak kan. Tapi kalau orang yang mau bukan peduli ya, mau bikin attention tentang pemasyarakatan, menurut saya sedikit. Sejarah. Kalau bukan keluarga narapidana, ya terus orang yang bermasalah. Kalau narapidana nggak mungkin, kan nggak megang HP di dalam. Iya, nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak bisa juga. Jadi nggak mungkin. Jadi paling itu dua konsumen berita kita. Nah itu tapi dengan adanya kemungkinan sekecil itu tetap kita kembangin dengan cara apa? Dengan cara kita ngemas media sosial kita supaya lebih bagus. Nah itu pengembangan tusinya di situ. Kenapa kita ditarik ke sana untuk diklat itu untuk membenahi media sosialnya, lalu untuk mengedepankan tusi Bapas agar dijelasin lagi di media sosial dan lain sebagainya. Karena kita juga dijabarkan dan itu juga manggil pemateri dari luar. Tapi yang terakhir itu kemarin di bulan saya lupa. Itu dari BPSDM kita juga dipanggil juga Widya Suara untuk mengedepankan. Tapi tetap yang disampaikan sama dari pihak eksternal misalnya menyampaikan materi tentang kehumasan. Pasti yang ditampilkan di awal itu yang pertama, itu ditampilkan dulu the most annoying sosial media di Indonesia. The most annoyingnya ya pemerintahan. Iya kan? Bener lagi. Iya dong. Iya saya pikir iya juga. Yang kita lakuin juga memang aneh sih. Gitu. Tapi kita terus upayain berkembang untuk masyarakat. Makanya mulai dari situ, kalau kalian bisa cek, agak berkurang tuh foto-foto kegiatan, foto-foto pimpinan. Kita lebih kedepanin nggak melulu tentang masyarakat, nggak melulu tentang Bapas. Kita share fun fact, kita share quotes, kita share komik. Bisa menarik engaging milenial karena cara mudah untuk kita mensosialisasikan hukum itu pertama langsung, kedua media sosial yang pakai mayoritas milenial, Gen Z. Nah itu yang mau kita kejar gitu loh. Biar mempermudah, mengulurkan tangan si para PK untuk memberikan sosialisasi kepada Gen Z dan milenial. Saya harap sih media sosial kita sudah nyangkut di masyarakat gitu. Kita buat sekarang setelah itu mulai kebuka. Jadi mungkin yang berangkat 1-2 orang, tapi setelah saya yang berangkat sama teman saya, ketika kita nyampe sini lagi, kita rapat internal lagi. Itu mungkin strategi khususnya kalau Mbak tanya strategi khusus di Bapas kayak gitu. Ketika ada yang dapat ilmu dari luar, kita datang ke sini, kita rapat bersama, dijelasin lagi. Nggak cuma datang ke sana, ditelan mentah-mentah sendiri. Ya udah dia doang yang berkembang. Nggak bisa menurut saya kita kerja as a team, tapi ketika dapat ilmu nggak dibagi-bagi. Jadi ketika saya dari Kanwil pulang ke sini, kita share lagi. Nih yang tadi di Kanwil materinya ini kita jabarkan lagi. Tapi pemateri di sana dijabarkan, kita jabarkan lagi. Karena kan kalau sendiri doang yang dapat ilmu itu cuma nggak akan berkembang juga. Iya, lagi dalam satu tim. Iya, jadi kita share ke tim yang lain. Ada tim narasi, ada tim komunikasi. Akhirnya kita ngerangkul ide-ide. Jadi sekarang kita banyak ada sitkom. Dan kita ngikutin tren yang ada. Anggota KPPS kemarin kita bikin tag. Terus dan kedepannya mungkin kita ikutin tren-tren yang ada. Tapi itu yang jadi aktornya anggota Bapak sendiri, Pak?
Nah, kebetulan saya sendiri. Berarti selalu update banget ya kayak sama tren Kita pengennya sih gitu. Dan kita terbuka kepada tim humasnya kita. Yuk, kasih ide. Kita rapat tuh gitu. Yuk kasih ide. Kasih ide tim konten kreator atau enggak di grup aja celotehan. Kayaknya kalau bikin ini bagus deh. Kayaknya kalau bikin ini kayaknya ini seru deh. Share-share dan sebagainya. Dan pengemasan berita itu kita ubah juga. Tadinya cuma share foto kegiatan dan lain sebagainya, mungkin sekarang kita ubah jadi video. Lebih nyaman kayaknya di mata Gen Z, karena kebetulan saya juga Gen Z ya. Jadi lebih nyaman lah gitu di mata, nggak yang apa sih ini gitu kan. Kalau saya itu dong boring banget. ya itu, dan sekarang juga kalau dipikir-pikir, saya menempatkan diri itu sebagai konsumen media saya sendiri. Kalau di rumah saya lagi baring di kasur gitu, saya ngeliatnya konten kantor. Jadi kadang enak sendiri juga, karena memang aneh. Iya, karena memang aneh ya zaman-zaman dulu tuh. Makanya itu, tapi sebagai pacuan, ini harus berkembang, ini harus berubahnya ke arah yang lebih baik. Seusahain mungkin tuh kita ngikutin kontennya. Apapun yang ada di media sosial, tapi dengan bahan yang ada di Bapas gitu. Kita upaya mungkin. Tapi kalau memang nggak bisa dipaksain ke kontennya Bapas, itu udah kita ikutin kontennya, tapi ikutin trennya, tapi nggak masukin konten Bapasnya. Oh ya Pak, tadi kan Bapak bahas tentang fun fact ya. Ini nanti Pak spill sedikit tuh, fun fact apa sih yang Bapak kasih ke media sosial itu, biar penonton juga tahu, jadi ikut ngepoin juga nih. Oh, ya. fun fact-nya kita yang kita share ke media sosial Bapas tuh biasanya fun fact soal di apa keunikan biasanya kalau navigator baru pulang tuh kalau pulang ke Bapas dan ketemu keluarga tuh gimana ini gitu. Karena kalau Mbak misalnya tadi di depan ngeliat ada keluarga yang baru navigator yang baru pulang ketemu keluarga, mungkin lagi nggak seru, cuma gitu-gitu aja, cuma ketemu. Tapi kita nggak pernah ngeliat di sini tuh momen-momen yang kadang tuh ngenyuh di hati, terharu, kadang mereka udah pulang, anaknya lari-lari dan lain sebagainya, itu kadang nyentuh hati juga kalau kita yang pelaku di sini sehari-hari. Karena melihat kayak gitu kasihan juga. Fun fact kayak gitu. Dan juga fun fact tentang starter pack-nya si JTPK ketika dapetin ABH. Gitu-gitu. Kita siapa starter pack batik, kayak celana. Dan cerita lucu ketika kita bahas semuanya. Kalau pimpinan kan udah generasi baby boomers, masih baby boomers lah ya, belum boomers. Kalau boomers kayaknya udah pensiun deh. Ya. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu update, nggak terlalu ngerti juga. Lalu saya ubah kayak gitu, saya akan ubah konten kita ke arah yang milenial dan Gen Z. Karena untuk tren starter pack ya, saya share itu ke grup. Dan ada Bapak, ya ada pimpinan. Gimana tuh makanan? Tanggapannya, pertanyaannya cuma gini, itu ngapain nge-share iklan jualan baju dan celana? itu ya yang menurut saya lucu dan masih bisa jadi konsumsi publik gitu ya. Karena itu suatu kewajaran dari baby boomers, pertanyaannya. Karena beda generasi. Iya, karena lintas generasi. Tapi menurut kita yang paham, itu ngakaknya setengah mati. Itu kaget dan karena takutnya tim posting salah. Gitu kan. Kan gini, kita tuh tahapannya buat tim konten, dikasih narasi. Narasi kita bedain buat Instagram mana, buat website mana gitu. Tapi bahan fotonya sama atau bahan kontennya sama. Baru kita lempar ke tim media sosial, tim posting. Saya khawatir
Saya kan pembuat konten juga. Iya. Saya khawatir konten yang saya kasih dan yang diupload beda gitu ya. Ternyata yang mana Pak? Di screenshot gitu. Dikasih ke kita di grup itu. Ini siapa yang nge-share jualan baju, jualan celana? Kan kita satu kita itu. Kita share. Itu cuma gini. Kalau kalian udah lihat belum yang di Instagram kita? Nanti boleh di Instagram nanti boleh di share screen di sini ya. Boleh. Nah, ini padahal kita ya memang kita ikutin tren ya. Iya benar. Kan begini ya, Iya. trennya Iya, seperti iya. gitu. Gitu-gitu. Nah, sekarang tuh kita rubah. Biasanya kalau dilihat di media sosial instansi pemerintahan lain juga masih mengucapkan dan lain sebagainya, mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Iya, alhamdulillah. Masih begini, Iya. ya kan? Kita udah hapus. Jadi itu maunya nyeleneh. Kita udah hapus. Jadi kayak gimana Pak? Kita simple aja kayak gini. Dan lebih nyaman di mata, lebih masuk juga. Sederhana ya. Sederhana, simpel, lebih estetik, betul, dan juga ya udah tahu jadinya bapak ngucapin selamat tahun baru Imlek, contohnya. Nanti lebaran kita buat ya gitu, nggak melulu tentang. Kalau kita masukin muka pimpinan lagi, pertama tulisan itu kan jadi akan lebih kecil. Iya. Yang gede muka pimpinan, nama pimpinan dan lain-lain. Iya. Tujuan utamanya nggak nyampe ke si penerima berita yang sekarang mayoritas ketika kita cek di surveinya media sosial Kompas memang itu Gen Z dan milenial umuran yang ini. Lalu yang sebelumnya kita gunakan undangan melalui WA pribadi aja dari mereka ke klien, sekarang kita buatkan postingan di media sosial ini. Pelatihan kemandiriannya. Jadi biar semua orang bisa akses dan bisa tahu juga kali ya. Pertama itu, kedua kita jadi ini orang jadi masyarakat bisa tahu kalau di Babas tuh ngapain. Coba kalau dibandingkan ini, apakah nggak paham? Kan tidak. Ya, itu makanya kita sampaikan pelan-pelan kepada pimpinan kita. Lalu dari kantor wilayah juga memang mengedepankan itu kepada kantor kita. Gitu. Ini kita buat sitkom tentang anggota KPPS. Itu saya. Nanti kita coba bisa tonton sendiri ya. Oke. Tapi sejauh ini berarti pimpinan tuh kurang mengerti atau menyetujui gitu Pak? Pimpinan kita yang sekarang baik banget. Baik banget. Jadi nggak perlu kita share, mungkin orang tahu pada baik tadi. Yang baik banget. Jadi lucu, sebenarnya lucu. Beliau humoris lah orangnya. Humoris tapi ketika serius. Saya nggak menyalahkan pimpinan soal ini, tapi hanya perlu waktu untuk penyampaian kita yang lebih baik kepada pimpinan agar apa yang maksudnya yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Karena kita lintas generasi. Kalau kita tidak menyampaikannya dengan baik, perlahan-lahan, nggak akan nyampe. Mungkin itu juga yang bisa pesan untuk ketika nanti misalnya pekerjaan soal seperti ini dan pimpinannya beda lintas generasi, yaitu penyampaiannya perlahan, baik, syukur-syukur ketemu pimpinan saya. Karena memang beliau tegas, tapi ketika ada sesuatu yang baru, nggak malu untuk mencoba. Dan mau terbuka. Yuk, work as a team. Karena nggak ada yang bakalan bisa maju sendiri. Jadi beliau kalau ada masukan dari saya staff biasa. Saya staff bukannya pejabat struktural. Saya staff.
itu tidak menutup kemungkinan saya ngobrol langsung dengan beliau. Pak, kayaknya gini bagus deh Pak. Pak, kayaknya kalau kantor kita ini dekat banget masukkan dan jadiin bahan pertimbangan. Walaupun itu banyak ya, bukan cuma saya yang sering kasih masukan ke Bapak. Banyak sekali dari pegawai-pegawai lain yang peduli terhadap kantor kami, dari mulai sisi kebersihan, penataan ruangan, penataan kantor, dan lain sebagainya. Itu Mbak boleh lihat foto kita zaman dulu, ya, masih polos, Iya, dan Mbak boleh lihat nanti di depan sekarang. beda banget. Perkembangannya sih, alhamdulillah menurut saya rapi banget. Dari mulai taman dan lain sebagainya. Dari mulai kebersihan, itu beliau sangat concern. Bapak concern dengan kebersihan dan lain sebagainya. Karena apa? Menurut Bapak ada hubungannya juga dengan humas, kan humas hubungan masyarakat. Gimana kalau lapas itu dilihat sama masyarakat kotor, itu gimana? Iya, Masa mau citranya dari tampak depan aja masa udah buruk? iya. Gimana orang mau melangkah lebih dalam ke Bapas kalau depannya aja kotor? Gitu. Makasih ya Pak ya udah bersedia nih diwawancara dengan kami. Iya, udah nyempatin waktu juga di sela-sela kesibukan. Sama-sama. Iya, mungkin kami akhiri aja ya wawancaranya ya. Kita juga jadi lebih tahu lagi tentang apa itu ya. Iya, bukan kita doang nih, Teman-teman juga. di rumah juga jadi tahu. Siapa tahu di kantor nggak di rumah. Iya. Dimanapun penonton berada dah pokoknya. Terus Mungkin ada dari kami juga ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya Pak. Oh ya, saya juga minta maaf ya saya ke mbak-mbaknya dan teman-teman yang lain di balik layarnya. Iya. Terus penerimaannya mungkin kurang dan lain-lain. Kalau ada kata-kata saya yang salah juga. Disclaimer, ini dari opini saya. Apa yang saya sampaikan itu dari opini saya. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya, diambil aja kembaliannya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Bye.